Nah itu pas jalan set ada suara burung titik burung kan. Nah pas nggak lama ganti tuh suaranya, jadi ada yang ketawa. Pas burung itu bunyi berhenti langsung ada yang ketawa, makanya langsung refleks jangan tawa itu. Nah si Ari langsung bilang udah lanjut lagi jalan. Udah kan lanjut lagi jalan istirahat lagi. Si Rika muntah kita lama lagi tuh di belakang. Biasa kita di belakang ya. Iya, posisi Di belakang paling ada belakang. semak suara lagi. Kita nggak dengar kayak di semak-semak tuh. Ada suara Entah suara babi tapi kayak ketawa gitu kan. Suaranya tuh deket banget ya. jauh deket. Nah lama-lama tuh suara jauh. Nah di situ udah tuh mulai dah ngerasain ini apa lagi nih. Ya, makin aneh di situ tuh, kita makin aneh. Dan yang anehnya juga yang ngedengar tuh cuman rombongan kita doang. Pokoknya yang belakang Di belakang doang gitu. Sedangkan yang depan, bahkan si Rika pun yang ikut rombongan kita nggak ngedengar sama sekali dia di situ. ya, pokoknya yang belakang aja. Gue juga bingung itu kenapa yang belakang selalu dikenai gitu. Apa karena terlalu banyak dosa? Oh mungkin. Nah di situ akhirnya gue memutuskan buat yuk kita fokus ke jalur aja, jangan tengok kiri kanan, karena emang yang ngerasain tuh kita doang berempat kan. Kita berempat, akhirnya kita mutusin buat jalan lagi tuh. Jalan lagi. Nah sampai di tanjakan Ombing sebelum pos 2 ya. Iya, kita istirahat lagi lah di situ karena si Rika udah capek juga, nggak kuat kasihan. Kita istirahat lagi lah di situ. Dan di situ kita ngedengar suara yang ketawa lagi ya kan. Kita ngedengar suara yang ketawa lagi seperti yang tadi tuh, cuma ini lebih jelas kedengarannya. Ini tuh jelas banget. Kita langsung main tengok-tengokan gitu. Cuma kita nggak ada yang ngomong waktu Iya itu. karena kan nggak boleh bilang Iya. dulu kan. Ya udah pokoknya kalau sama-sama Ngeliat, nengok iya. ya udah Paham udah lah sama-sama kita. dengar. Iya. Kalau kita berpikir kalau satu orang mungkin bisa karena halu, bisa karena Lapar, mungkin capek. lapar. Jadi otak tuh mikir yang aneh-aneh. Tapi di sini tuh empat-empatnya dengar kita kan. Kita langsung spontan tatap-tatapan gitu. Akhirnya kita mutusin buat yuk turun dulu gitu kan ke pos 2. Jadi, Di pertengahan tanjakan Ombing, gua lagi mapah si Rika nih. Tiba-tiba dia langsung nangis gitu. Nangis dia kejer di situ. Nah, gua kaget kan. Akhirnya kita tidurin lah dia di situ. bukan tidurin apa nih ya? Iya, Kita rebahin biar dia rebahin. istirahat. Jangan mikir yang enggak Anda. Nah, salah satu orang teman kita udah dah ngambil air, udah lu ambil airnya dulu biar dia minum kan. Yang kelompok depan soalnya udah pada nyampe di pos 2. Diminumin lah tuh dia. Tenangin. Dan di situ posisinya kan Ari sama kita tuh. Nah, jadi si Sarah tuh dari bawah teriak-teriak manggil-manggil si Ari. Manggilin lah. Iya, suruh turun. Sini turun. Ternyata kenapa si Sarah itu teriak-teriak manggil si Ari, dia tuh kayak ngeliat makhluk yang dari pos 6 ngikutin kita Iya, itu ngikut dia. masih ngikutin sampai Udah pos kemari, 2. mau masukin cari lah ibaratnya, cuman nggak bisa. Bayangin dari pos 6 kita diikutin sampai ke pos 2 itu belum hilang-hilang. Di situ otak kita udah mulai aneh lah di situ. Dan si Rika tuh masih nangis gitu kan posisinya, dan gue juga nggak tahu dia nangis kenapa, entah histeris entah kecapean gitu. Akhirnya gue paksa lah buat turun ke pos 2 dulu supaya kita bisa makan lah, karena emang kita tuh posisinya belum makan dari puncak kan ya. Iya, lapar agar doang. Iya, cuma makan agar. Bayangin dari puncak makan agar, mantap. Nggak makan nasi sama sekali tuh. Jadi tuh kita turun nih. Nah, posisi gue tuh gue nggak gabung ke anak-anak. Jadi anak-anak tuh di pos 2. Nah, gue tuh agak naikkan sama Tommy.
kiri kanan lah gue sama Tommy kan. Akhirnya gue kasih minum si Rika, baru satu teguk dua tegukan gitu, dia kan tiba-tiba muntah tuh. Nah dia muntah, akhirnya kan gue pijit biar enakan gitu kan. Gue pijit, pas gue ngeliat tuh muntahnya darah. Nah teman-teman kan semua nggak ada yang tahu ya kan, karena emang posisi sebelah sini gue. iya, posisi gue berdua doang gitu. Nah, dia muntah darah, akhirnya otak gue tuh makin kacau balau lah. Gue panik gitu, gue coba yakinin dia kalau itu tuh dia nggak kenapa-napa. Panas dalam lah. Iya, gue bilang kayak gitu kan, ya enggak, ini cuma panas dalam gitu, lu nggak kenapa-napa. Terus si Rikanya ngomong gitu, gue pernah muntah darah gitu waktu panas dalam, tapi tenggorokan gue tuh sakit. Nah kemarin tuh dia ngerasa kayak tenggorokannya tuh nggak sakit sama sekali gitu. Di situ otak gue makin bingung gitu, ini ada apa gitu kan. Dan dia juga pikirannya negatif. Iya, terus negatif terus udah ketakutan terus ya makin jadi. Akhirnya gue ngomong lah ke Tommy gitu, gue bisikin ke dia karena gue tahu kalau ngomong ke yang lain kan takutnya malah makin takut. Akhirnya gue bisikin ke dia, minta jagain si Rika buat gue nanti bikin makanan kan buat ke si Rika. Akhirnya gue bisikin Tommy, Tom, si Rika muntah darah gitu, tolong temenin kan. Waktu itu gue bisikin, akhirnya ditemenin lah sama Wakai gitu, berdua. Nah gue lagi bikin makan, terus si Wakai ngasih apa tuh yang dianu. Iya, Pasti dia pas kayak ngasih bilangin aja, pokoknya pikirannya jangan negatif, ya negatif. Pokoknya kalau di sini tuh kita niatnya bilang aja dalam hati, kita niat cuma buat main, nggak ganggu kayak gitu. Baca Al-Fatihah apa-apa kan yang kita bisa aja. Nah di situ ternyata si Sarah tuh emang udah ngeliat gitu, udah ngeliat si Rika. Nah si Rika tuh ternyata diikutin juga, nggak taunya sama makhluk yang berbeda ya waktu itu. Kata gue, aduh ini tuh aneh bagi gue, karena dari pendakian gue kesekian kali tuh gue nggak pernah ngerasain yang separah ini gitu. Dan giliran gue yang pertama kali kayak gini. Itu pengalaman yang bagi gue tuh mantap gitu kan, keren lah bagi gue tuh. Nah di situ si Adit dapet telepon dari bokap lu ya waktu itu ya, video call lah dia. Pas bokap lu lagi video call, bokap lu ngomong apa waktu itu? Ya gitu, pas gue angkat teleponnya dia bilang, lah serem aja itu di belakang. Ah enggak, ini si Ari di samping. Orang ternyata dia bilangnya pas sampai rumah itu orang gede, rambutnya gede, matanya nyala. Dan padahal posisi lu di belakang, Ari padahal di samping gua, belakang gua nggak ada dari siapa di situ. Nah gue cuma mikir positif aja, oh iya emang tempatnya gelap kan, tempatnya gelap. Ya emang serem banget sih kan di hutan. Meskipun kita udah mikir nggak ada yang nggak beres gitu, cuma kita masih berusaha buat positif kan waktu itu. Nah setelah dia muntah darah, akhirnya dia udah baikan gitu, kita melanjutin buat turun. Dan sebelum turun tuh, oh iya gue lupa, di pos 2 kan karena si Rika muntah darah, akhirnya gue panik banget. Gue nelpon orang base camp buat minta jemput. Di mana itu jembatan? Di turunan apa? Di tanjakan PHP. Iya, tanjakan PHP. Cuma dia nunggu di tanjakan Ombing waktu itu, di turunan tanjakan Ombing. Kita turun. Nah di situ tuh Denok sama Sarah yang banyak mendengar. Pokoknya kita kayak terpisah gitu kan. Iya. Pokoknya ada yang karena ada orang base camp, jadi pada ngikutin jalannya orang base camp lah. Orang base camp jalannya emang dia udah biasa kan, cepet jalannya. Iya. Nah jadi pada ngikutin tuh, ngebut kan, saking paniknya. Nah gue tetap di belakang, si Denok berdua sama Sarah, itu cerita tuh kan. Nah si Sarah ngomong gini, Nok, Sarah takut. Nah si Denok apalagi yang dia takut kan. Iya kan. Nah udah dah makin buyar itu, jalan lagi santai, jalan lagi. Pas sebelum tanjakan Ombing, Sarah berhenti lagi kan waktu itu. Lagi dia Berhenti dan dia ngomong sama kayak gitu lagi, Nok, Ara takut gitu. pokoknya Ara takut. Nah nggak taunya si Ara tuh ngelihat sosok gede lagi
di sebelum tanjakan Ombing, karena di sebelum tanjakan Ombing tuh emang ada pohon gede di situ, di sumber air. Nah di situ akhirnya Denok, meskipun Denok takut gitu, tapi dia berusaha ngeyakinin si Sarah buat biar berani gitu kan. Nah nggak apa-apa gitu, udah kita jalan aja gitu pelan-pelan. Akhirnya dia jalan lah tuh, posisi gue masih di belakang kan waktu itu ya, masih di belakang. Pas gue sampai tanjakan Ombing tuh, gue juga udah ngerasanya kita tuh udah aneh lah. Beban gue tuh kayak ngerasa tuh 2 kali lipat, meskipun dari sebelumnya tuh biasa aja gitu, meskipun gue bawa 2 keril dan mapah si Rika gitu, itu tuh biasa aja. Pas sebelum tanjakan Ombing tuh gue udah bener-bener ngerasa pegel, badan gue tuh udah nggak kuat lah gue di situ. Akhirnya di pertengahan tanjakan Ombing, si Rika tuh hampir sama kayak di tanjakan Ombing yang sebelumnya. Dia langsung nangis di situ lagi, tidur kan, gue tidurin lagi. Nah untungnya tidur apa nih ya? Iya, jangan negatif Anda. Biar dia istirahat dulu. Itu dia gue rebahin kan. Akhirnya gue panik, gue langsung panggil orang basecamp, karena kebetulan orang basecamp tuh udah ada di bawah. Deket lah, udah sampai. Alhamdulillahnya udah ada orang basecamp, dan terus si Rika digotong lah sama orang basecamp tuh. Cepet banget tuh orang basecampnya. Apresiasi buat orang basecamp cinta negara, lari dia gotong si Rika tuh. Singkat cerita kita sampai kan tuh di mobil orang basecamp gitu, sampai di pick up. Dan gue sampai pun si Rika udah lagi diurut posisinya, dan si Sarah di belakang di pick up, mobil pick up udah naik tuh. Yang naik pick up tuh ada si Sarah sama Iis, cewek-cewek, iya cewek sama Ari dan Aceng ya kalau nggak salah. Karena emang dia kakinya sakit kan. Iya, sakit juga. Kita masih kuat gitu, karena kita mutusin buat Cuma jalan. naruh keril doang lah di mobil, jadi kan lumayan ringan. Sisa berapa kita? Berenam kalau nggak salah tuh, berenam atau bertujuh. Gua, lu siapa lagi? Adit, Aceng siapa? Wakai, Wakai sama Denok ya. berenam. Nah, di situ gua jalan kan, mobil masih jauh tuh di belakang, kita jalan duluan kan ya? Iya, kita jalan duluan. Nah, gua nengok kiri kanan kan, gua penasaran. Nah, ini pohon pisang kata gua belok kayak gini-gini loh. Kayak dadain. Nah, gua masih kena angin tuh. Nah, pas gua tengok lagi pohon yang lain, yang lain pada diem. Pohon itu doang, mungkin dadain kali, udah gua jalan aja lah. Nah, nggak lama mobil nyampe. Nah, udah dah, alhamdulillah. Dan setelah kita naik mobil, kita pikir oh udah selesai kali kan, permasalahan ini tuh udah selesai kan, udah aman lah bagi kita tuh. Nggak taunya mobil nggak lama akhirnya berhenti karena si Iis muntah-muntah kan. Iya. Muntah-muntah lagi. Akhirnya kita di situ bingung mau nunggu dia atau kita turun duluan ke base camp. Soalnya tuh posisinya udah malam, sekitar jam 10 kalau nggak salah ya, udah jam 10-an tuh. Jadi kita memutuskan buat turun duluan ke base camp, dan nanti si Iis tuh dijemput pakai motor. Kita sampai base camp pun si juga itu ditunggu sama Alpal, iya, orang base camp 2 sama 2 orang base camp, berempat gitu. Nah, kita sampai base camp, kita pikir udah semuanya sembuh lah. Gak taunya yang ngikutin si Ari dari pos 6 tuh sampai base camp masih ada ya. Dan setelah Ari dipegang sama Sarah, baru semua udah beres. Iya. Karena di pos 2 si Sarah nggak mau ngobatin tuh, posisi dia tuh udah capek gitu, udah capek nahan, capek ngeliat ini itu. Dan di pos 2 sebenarnya si Ari juga kayak ngerasa diikutin terus, cuma Ari nggak ngomong waktu itu kan, dia diem. Kita sampai base camp semua dengan selamat, udah kita istirahat di base camp, dan kita nggak pulang waktu itu kan. Kita mutusin buat nginep dulu karena kondisi kita kayak gitu kan, kecapean, sakit juga, ya udah. Di situ gua baru sadar kan 11 orang kita, berarti kan ganjil. Iya, kita ganjil waktu itu. Dan kita naik pada hari Jumat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini dan pengalaman ini tuh, satu,
jika kita ke gunung atau ke tempat manapun gitu, jaga perilaku gitu. Satu, jaga perilaku, karena emang kita pikir waktu di pos 6 perilaku kita kurang mengenakan kan, perilaku, bahasa, tata krama gitu. Bahasa kita juga namanya banyak yang pemula kan, masih ceplas-ceplos lah bercandanya. Ya setiap tempat pasti ada penghuninya. Betul, sama aja kayak kita bertamu ke rumah orang, kalau kitanya nggak sopan pasti orangnya nggak bakal seneng. Cukup sekian dari gua, Iqbal Adventure Channel dan Tommy Setiawan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.